Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam vigor. Ketemu lagi dengan saya Anne Gracia dalam topik yang kali ini memang dibuat spesial karena Neuroscience Terapan kali ini akan mengunjungi, berjumpa dengan organisasi perusahaan. Kok jadinya Neuroscience Terapan masuk di perusahaan? Padahal biasanya Vigor ngobrolnya anak usia dini, parenting, guru. Tidak. Kita ternyata kalau mau nyari orang tua, mau mencari orang dewasa demi anak-anak, itu ketemunya di perusahaan. Di sanalah orang tua itu berkumpul, di sanalah manusia dewasa itu berkumpul, dan di sanalah mereka berdinamika dalam konteks yang akan lebih sering dikenal di dunia manajemen dengan kata organizational behavior atau perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi itu ada yang disebut jenjang, hierarki, namanya struktur organisasi gitu ya. Dan di dalam struktur organisasi itu ternyata ada peran atau role ya, dan akan menyentuh apa yang kita akan kenal dengan namanya job description. Nah, lintasan-lintasan di sana tuh seru banget sahabat Vigor, dan itu menyebabkan ada stres, ada apalagi habis pandemi ya, ngetop banget disebutnya brain fog. Gak bisa mikir, terus dibawa pulang ketemu anak. Maka Neuroscience Terapan untuk anak Indonesia generasi emas sekarang masuk juga ke perusahaan. Dan kali ini saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi berkolaborasi dengan tamu hebat ini. Siapa yang nggak kenal? Karena teman-teman yang studi di bidang pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini, dan yang sekarang kita lagi gosok biar naik daun, PEP. Bingung kan? Nanti belajar dari yang sangat menguasainya, Dr. Rivo Panjiyuda MPD. Apa kabar Pak? Halo, malam Bu Ana. Baik, Bu. Pak, terima kasih sekali ya mau cicat bareng-bareng di podcast yang nyantai-nyantai tapi isinya kalau nggak serius melintir kita, Pak. Iya. Saya senang banyak belajar dan terutama menyelesaikan studinya saya dibimbing sama Pak Rivo untuk bisa berpikir lebih terbuka. Berpikir bahwa ternyata dinamika kerja otak itu ada turunannya dalam metodologi penelitian. Bentar kita ngobrol itu ya. Tapi bersama Pak Rivo atas penunjukan kebutuhan dari organisasi ICC itu kami membuat sebuah tulisan publikasi ilmiah ya Pak ya, jurnal ya, terbit ya. Kita terbitkannya di Journal of Human Health, volume kedua, isunya yang pertama di bulan Mei 2025 ini. Pengarangnya kami berdua, dan judulnya adalah Neuroscience Organizational Behavior for Employee Development Program. Jadi pengembangan sumber daya manusia yang ada di organisasi. Masalahnya sekarang tuh digital transformasi di mana-mana di organisasi itu udah makin kompleks. Dan gimana sih caranya pengembang sumber daya manusia di perusahaan itu bisa memahami bukan hanya dari sejawat psikolog selama ini ngomongnya outputnya itu perilaku aja. Neuroscience memang sudah mulai masuk gitu ya. Karena stres-stres yang tadi disebutkan itu sudah mewarnai kemampuan pikir dan kemampuan strategik pengambilan keputusan pada manusia-manusia dewasa yang ada di organisasi. Karena itu HR tuh human resource ya, penting sekali mulai memperhatikan profil kondisi fungsi otak dari setiap pekerja atau pegawai yang ada di perusahaan. Ya. Untuk itulah
Kita bikin nih studi ini waktu itu ya Pak ya. Saya ngasih ide, Pak Rivo cepet bener nyamber. Oke punya dah. Gimana caranya sih kacamata neuroscience bisa melihat, bisa diukur nggak? Nah ini kata diukur. Pak Rivo, cerita dikit dulu tentang PEP dan kata ukur tadi tuh Pak Rivo. Ya, kita di jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan, walaupun judulnya evaluasi, tapi evaluasi itu hasil dari turunan penilaian dan pengukuran. Apa sih Penilaian bedanya? dan pengukuran. Ya, Ya. bedanya apa penilaian pengukuran? Kalau secara teoritis saya jelasin panjang. Intinya Hmm. gampang. Kalau penilaian tuh lebih ke kualitatif. Kalau Oke. pengukuran lebih ke kuantitatif. Ada alat ukurnya, jelas. Kita mau Hmm. nimbang badan, alat ukurnya apa? Timbangan, jelas. Nah, kalau penilaian Ya. itu lebih ke kualitatif, gitu. Nah, Kurang lebih. nah, kalau di perusahaan itu yang bikin pusing tuh ya Pak ya. Karena Iya, kalau betul. kualitatif, subjektif, wah, bisa mancing-mancing emosi tuh. Betul. Rata-rata kalau penilaian itu tingkat subjektivitasnya tinggi. Kalau Mm-mm. pengukuran sih udah jelas ya ada alat ukurnya. Cuma Ya. rata-rata salah dalam memilih alat ukurnya. Ah, Gitu. itu Itu yang dia. terpenting. Jadi Nah, sebetulnya teman-teman eh, personalia, pengelolaan SDM, Human Resource Development, mestinya studi PEP ya Pak ya? betul sekali. Karena mereka orang-orang korporat biasanya lebih cenderung ke evaluasi karena menyeluruh kan kuantitatif dan kualitatifnya penilaian pengukurannya jelas itu. Apalagi di PSDM Iya. itu. Iya, oke. Nah, eh, Pak, kemarin waktu kita menulis tentang neuroscience organizational behavior, itu saya sempat eh, menganga dulu gitu ya, bingung dulu. Maksudnya Pak Rivo, gimana, gimana, gimana? Banyak gimananya jadinya. Karena Pak Rivo tuh menurunkannya dalam metode yang sepertinya bertingkat, bertumpuk, overlap. Pak, salut deh saya beneran. Pertama, Bapak kan cuma dapat bahan sedikit tuh dari saya ya. Saya kerja di sebuah perusahaan, mengambil data dan itu pun udah lama ya data itu. Kemudian nama Pak Rivo tuh bisa diolah dengan beberapa tahapan waktu kita metodologi. Pertama tuh Bapak bikin apa? Kualitatif exploratory case study Ya, dulu. Itu ya, tuh Bapak cerita dong biar teman-teman tuh kebayang itu ngapain tuh. ya. Kualitatif adalah sebuah pendekatan ya, pendekatan penelitian yang di mana digunakan tuh untuk menjelajahi khususnya yang eksploratif ini ya, untuk Hmm. menjelajahi dan juga memahami sebuah fenomena atau masalah yang belum atau banyak Hmm. diteliti oleh Hmm. beberapa peneliti dan Hmm. masalahnya belum dipecahkan. Atau Ah, dipahami gitu, secara mendalam. oke. Fokus utamanya Oke. sebenarnya, kalau eksploratif ini lebih ke ingin mendapatkan informasi awal, mengembangkan Hmm. wawasan, dan memberikan Ya, gambaran gambaran awal lah tentang beberapa topik atau suatu topik yang belum jelas, atau masih belum terselesaikan lah. Kalau dalam betul. penelitian, research and development ini bisa digunakan, dalam need assessment, suatu analisis kebutuhan. Eksploratif ini biasanya, Oke. gitu. Jadi memang itu alasannya Pak Rivo membongkar lewat metode ini dulu ya. Iya, Karena memang database yang saya mulai kumpulkan sekarang ini bagi perusahaan itu adalah database dari kuesioner yang mengolah atau mengambil informasi gimana sih otaknya sedang bekerja. Jadi mhm, sumber data itu yang ya namanya kalau kuesioner nggak beda-beda dengan kita nanya orang iya, dijawab gitu ya Pak betul ya. betul betul, Walaupun tidak panjang lebar dan iya, waktu saya mengambil data itu saya juga melakukan aktivitas seperti game. mmm, Lewat game itu ternyata kemudian video-videonya itu bisa dieksplor dan menggunakan beberapa parameter seperti contohnya nih ya, ada gamenya tuh orang yang diminta untuk berdiri di atas bola yang cuma setengah, iya tapi platformnya dibalik gitu, jadi bundernya di iya, bawah, bener, datarnya di atas. Nah pada waktu orang berada di atas platform itu,
itu tuh kondisi yang tidak balance, kondisi yang tidak biasa. Kita kalau di lantai kan jejak ya, tapi dia kondisinya nggak biasa. Akibatnya ketegangannya muncul. Ada yang ketegangannya sampai memunculkan uh, apa ya? Oh bukan secerca. Kalau secerca harapan ya. Iya, satu Kalau ini harapan. sebersit kepanikan gitu di Ya. wajahnya, gitu kan ya. Karena kenapa sih ini? Nah itu tuh memang kita datain waktu dulu dan kemudian ternyata Pak Rivo bisa mengumpulkan itu. Jadi ada interview, ada hasil observasi ya Pak ya, dan ada analisa dari kita FGD ya waktu itu ya Pak ya. Nah, lalu Bapak masuk ke sistem analisisnya nih Pak. Bapak masuk ke six phase thematic analysis. Pak, gimana tuh? Saya walaupun ngikutin tapi nggak bisa ngejelasin balik. Mungkin mesti 7 kali research dulu sama Pak Rivo baru bisa nih. Ya, sebenarnya kan yang harus diperhatikan kalau analisis itu tergantung bagaimana tujuan kitanya. Tujuan dari penelitian ini apa, baru kita bisa menentukan mau menggunakan analisis apa sih. Kalau di sini kan pakai six systematic analysis, di mana di 6 fase ini, yang pertama jelas kan kita melihat sistematika metode yang digunakan ya. Sumber datanya dari mana sih? Setelah itu kan kita mengorganisir bagaimana data ini akan kita olah, ya kan? Oke. Yang pertama itu mengelompokkan data, lalu mengcoding datanya. Ini bahasa coding itu artinya mengenerate lah ya, lewat kode-kode gitu. Lalu mencari temanya, keyword lah, keyword yang ada itu Ya, apa sih? Lalu ya. kita mereview tema-tema yang muncul dari beberapa keyword, lalu mendefine atau memberikan nama, mendefinisikan tema itu, diberikan nama setelah coding, lalu baru habis itu menulis kembali laporan dari 5 fase tadi. Sebenarnya kalau dibilang sulit, kualitatif itu penelitian yang paling sulit. Paling sulit. Kedengerannya begitu malahan ya dibanding kuantitatif ya Pak ya. Iya. Kalau kuantitatif jelas pakai angka 1 sampai 100, 1 sampai 1000 Oke. jelas. Nah, kalau kualitatif itu paling susahnya adalah bagaimana sense of research-nya itu harus terbiasa kalau di kualitatif. Terutama dalam bagaimana kita di fase pertama itu pengenalan data. Oh, datanya ini pakai data apa ya? Gitu kan. Nah, ya, Konteksnya apa nih ya di balik data ini kan gitu. identifikasi awalnya penting ya Pak. Iya. Habis itu yang paling Ya. susah lagi adalah mengenerasikan atau mengcoding. Ini bagian-bagian mana nih yang dari data nih yang relevan terhadap pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Kan terkait topik Nah, yang akan analisis. Itu coding itu gitu. menurut saya paling susah itu. Orang itu seneng seneng ngobrol, Ah, tapi kemudian obrolan itu tuh nggak dikategorisasi, nggak betul, dikelompokkan. betul, Sampah yang ada ya Pak ya kalau gitu betul. ya. Orang yang pinter Nah, coding tuh orang yang pemikirannya cepat karena dia harus berpikir cepat, Bu, dalam mengcoding, memberikan tek ke 1 2 3, oh ini satu, ini warna merah 2 3. Itu harus cepat. Nah, beberapa orang kualitatif yang saya kenal itu rata-rata pinter dalam berpikir, cepat dalam berpikir daripada orang kuantitatif yang bekerja sama dengan angka-angka. Orang pinter coding itu ya pemikirannya jauh lebih kita orang kuantitatif, makanya orang yang pinter kualitatif itu saya acungi jempol karena mereka cepat berpikirnya mengcoding. Habis mengcoding asal tuh, oh bener-bener ya Pak. iya, asal bener-bener karena tadi Bener, mengkategorikan bukan sesuatu tuh susah. label doang kualitatif tapi nggak ngikutin Hmm, proses iya, pikirnya. cuma dari wawancara di copy paste aja di situ, ya itu bukan bukan mengcoding. Mengcoding tuh Salah. Ternyata kita bukan itu ngobrol apa kualitatif. nih dari tadi nih kan kita, terus Benar. mengcoding, oh poin-poinnya ini, oh yang Ya. sama kategorinya ini. Wah itu Nah, itu Pak sebetulnya yang membuka wacana saya juga banyak diskusi sama Pak Rivo karena begitulah cara kerja otak berpikir. Jadi sebetulnya kita tuh harus mengarahkan orang itu menguasai kualitatif ini ya. betul. Menguasai 2 fase pertama pada thematic analysis kalau yang Bapak baru Iya, jelaskan tadi, di mana dia bisa menggali, interview,
bisa mengamati, itu dua proses kan ngambil data, yang Hmm. satunya aktif, yang satunya pasif, tapi sebetulnya sangat-sangat hiperaktif. Ah, betul, Datanya hiperaktif. dan fase kedua itu yang penting adalah pada bagian pengkategoriannya ya. Betul. Kalau enggak yang ada panik.com. Iya, betul. Barang banyak nggak bisa diapa-apain. Iya, sudah dikategorikan bingung, ini kategorinya apa namanya? Apa? Ah, itu. Persis, persis. Nah, ini juga yang menggarisbawahi kenapa neuroscience organizational behavior ini podcast pertama yang kita tampilkan secara neuroscience gitu ya. Jadi cara podcastnya pun udah secara neuroscience, bukan cuman topiknya, karena memang kita mau mendorong teman-teman yang ada di perusahaan bukan hanya mengerti bahwa jurnal ilmiah itu barang yang sangat penting untuk kita membuktikan sebuah ide, namun proses kalau kita mau ikut proses dalam penulisan jurnal ilmiah itu tuh seperti lagi ngasah pisau gitu ya. Ah, betul, betul. Semakin dilatih Harus untuk berlatih. berpikirnya itu terstruktur, tapi tadi saya senang banget yang Pak Rivo bilang, cepet. Cepat. Di perusahaan kan perlu mikir cepet, konflik ada tiap Betul, hari, betul, stres lah kalau betul, kita cuma ngadepin konflik melulu. betul, betul. Apalagi Ya, pimpinan ya, pimpinan kan harus mengambil keputusan yang sangat cepat di beberapa konflik kan. Kalau dia nggak cepat, persis. itu susah. Jadi Gitu. sebetulnya pimpinan perusahaan kalau mau sekali-sekali gitu ngikutin bootcampnya Hmm, metodologi ilmiah ya, betul, bukan betul, sebagai seorang researcher, tapi betul. mengasah proses pikirnya. Oke, Iya, Pak, satu lagi. Kemudian itu padahal cuma 2 dari 6 kita obrolin, gimana yang 4 lagi. Tapi ada satu sistem lagi dalam metodologi nih Pak. Pada waktu validasi itu Bapak kan mengotot banget ngingetin saya bolak-balik ya. iya, Pokoknya Anda harus triangulasi, iya. harus triangulasi. Lama-lama, Pak, saya rasa dalam perusahaan pun yang disebut neuroscience organizational behavior, Hmm, perilaku, hmm, perilaku berorganisasi, baik itu berorganisasi pada diri sendiri, berorganisasi dalam lingkup kecil, mungkin keluarga, teman, grup gitu, ataupun berorganisasi dalam perusahaan sampai berorganisasi global. hmm. Ini triangulasi ini adalah faktor penting untuk kita update tapi faktual ya Pak ya. Iya, betul, Tapi betul. coba kalau dari bahasanya Bapak, triangulasi itu didefinisikannya bagaimana Pak? Gampangnya tuh triangulasi itu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil-hasil dari, instrumen-instrumen yang kita gunakan terhadap objek penelitian gitu. Jadi misalnya Oke. kayak gampangnya ginilah, saya dapat berita loh kalau dia kecelakaan. Nah itu keabsahan datanya kan belum tentu bisa, bisa dipercaya. Dia dapat Ya, informasi dari mana nih, ya kan, kok bilang orang itu mau masuk rumah sakit, ya kan, cuma ya. katanya. Nah, itu kan tidak itu harus diuji keabsahannya menggunakan Hmm. teknik triangulasi. Sedangkan Nah, triangulasi itu ada banyak, ada triangulasi metode, ya kan, gimana sih mengumpulkan datanya lewat metode, secara metode, kan gitu. Ya oke. kan, menggunakan apa nih metodenya, wawancara, observasi, survei, kuesioner, dan yang lain-lain, ya kan. Ya. Ada triangulasi teori, pakai teorinya apa, gitu. Oh, Data itu tuh oke. bisa jadi rumusan informasi itu, atau sebuah statement, itu informasinya dilihat dari perspektif teori Ini mana nih. teori yang lain ya. Karena kalau nggak pakai teori nanti, terjadi bias kan, makanya harus Yes. ada landasan teori. Yang ketiga ada triangulasi sumber data, sumber datanya itu dari mana, ya kan, Ah, siapa yang diwawancara, ya kan, oke. berapa, objek yang diwawancara. Ya, Gitu. Apakah ya, lebih dari satu objek atau, berapa subjeknya, ya kan gitu. ya, Karena beberapa subjek punya sudut pandang yang berbeda kalau dalam kualitatif, padahal ngomonginnya satu, poinnya sama ya, gitu. Nah itu, ya, triangulasi ya. bahasa gampang. Jadi secara penulisan ilmiah memang triangulasi itu menjadi bagian yang penting Betul, untuk keabsahan data, tapi betul, sebetulnya kalau ini dijadikan perilaku bagi pelaku-pelaku organisasi, ini memvalidasi informasi untuk jadi pengambilan betul, keputusan juga ya Pak?
Betul, Ini betul, betul. sejalan sebetulnya ya. Nggak boleh pimpinan perusahaan itu tidak berpikir ilmiah harusnya ya. Betul, betul. Pak, ada bagian lagi Pak yang menarik. Bapak menyebutkan juga dalam metodologi itu peer debriefing. Hmm, Itu ya. bahasa awamnya jadi gimana Pak? Sebenarnya kan bahasa gampangnya peer debriefing tuh kita selalu mengkomunikasikan suatu informasi ya dari beberapa pihak agar nanti terjadi sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dalam Hmm, kualitatif kan kita harus mengeneralisasikan sebuah informasi, ya kan? ya, Analoginya gini, ada pimpinan dapat berita, dari bawahannya kalau misalnya, tugas yang diberikan oleh dia itu, sulit untuk dikerjakan. Dia harus briefing dulu, dia harus tahu dulu kondisinya. Kenapa dia tidak bisa mengerjakan, pekerjaan, ada faktor apa. Jadi kita harus melihat, sudut pandang suatu objek atau subjek itu dari beberapa perspektif. Itu yang harusnya pimpinan, secara ilmiah itu terbiasa dengan itu. Jadi, pengambilan keputusannya tidak sepihak akhirnya, berdasarkan, ya, tahapan ilmiah lah, misalnya seperti itu. Gitu sih penting. kurang lebihnya. Nah, dampaknya dari proses yang tadi dilakukan oleh Pak Rivo dengan bahan yang ada, kita menemukan 6 yang masuk dalam kategori tema. Tema itu berarti masih sebuah Mhm, topik yang besar yang sebetulnya masih bisa diturunkan. Jadi berarti penelitian lanjutan di sini itu eh, potensinya masih gede banget gitu ya Pak ya. iya iya, betul. Siapa yang mau ngambil? Teman-teman HR, teman-teman dari Magister Manajemen, atau ada yang mau ikutan di studi PEP? Betul. Boleh nih ya, ada tema-tema menarik yang bisa Anda munculkan. Tapi dari penulisan yang kita lakukan ini, yang pertama, pengalaman kerja sebagai basis fondasi kognitif. Jadi semakin orang itu bergumul dengan pekerjaannya dan punya pembiasaan, ya, punya pembiasaan untuk mendokumentasikan, ya, menghadapi problemnya, maka kalau dia adalah seorang senior staff yang sudah punya jam terbang, dia itu akan memiliki kemampuan untuk keputusan yang intuitif, dan ini intuitifnya tidak emosional. Jadi beda bermakna pada perilaku manusia yang intuitif tapi didorong oleh mood swing, didorong oleh keputusan-keputusan yang berbasis emosi. Tidak. Sebetulnya intuitive decision itu ada juga yang cepat sekali jadinya ya, dia bisa mutusinnya cepat. Kenapa? Karena berbasis dari pengalaman kerja sebagai dasar fondasi kognitif, mikir, bukan rasa. Itu satu hal yang kita angkat dari informasi data-data yang kemudian diolah oleh Pak Rivo. Kemudian perilaku organisasi itu sebetulnya yang paling mudah untuk mengikuti perkembangan zaman era teknologi digital yang pesat banget ya Pak Rivo ya. Cepet banget sekarang tuh era digital itu gila-gilaan. Dulu saya takut sama statistik. Sekarang jadi sedikit lebih berani, karena Pak Rivo jago AI. Oke, jadi sepertinya hidup tidak sesulit yang dibayangkan nih ya. Betul sekali. Oke, jadi adaptif pada perilaku organisasi. Kita adaptif. Sahabat Vigor, kalau ngobrolin usia, enaknya saya udah bahasa orang zaman saya ngomongnya plesir, oh enggak ya, halan-halan gitu ya, Halan-halan, jalan-jalan. bukan disuruh ngolah data sama Pak Rivo ya, tapi ternyata tidak, karena memang kita passion untuk melakukan perubahan, bukan sekedar mengunyah pendidikan itu, mengunyah gelar-gelar kita itu menjadi milik kita sendiri, hanya untuk menjadi label-label kebanggaan gitu ya, enggak, tapi diimplementasikan. Jadi adaptif pada perilaku organisasi ini menjadi penting ya. Kemudian satu hal lagi yang penting adalah pada temuan bahwa intervensi dalam konteks seperti sandwich
Jadi di manajemen itu kan ada yang pelaksana tugas, ada yang pengawasan tugas, ada yang pengelola menerjemahkan regulasi, tapi juga menyusun laporan, menyiapkan umpan balik, dan ada yang melakukan direction gitu ya. Dalam struktur organisasi, pengelolaan ini mesti saling mengintervensi dan intervensinya itu akan efektif kalau semuanya tuh clear. Jadi punya clarity and context. Itu yang saya senang dari hasil temuan yang diolah oleh Pak Rifo ini. Ya, jadi jelas banget nih temanya bahwa kita tuh efektif bergantung pada kejernihan dan jelasnya konteks gitu. Udah ngomong cuape panjang kali lebar. Pak Rifo sekarang udah menjadi orang Surabaya nih. Jadi ngomongnya mesti gitu ya. Cuape tenan gitu kan ya Pak Rifo ya. Harus ada W-nya, Bu, harus ada Oh W-nya. gitu. Cuape. Cuape bener ya. Nah itu kalau ternyata nggak clear itu dan tidak tadi triangulasi ya, tidak kemudian ada peer-nya juga untuk mendapatkan informasi penguatannya, itu percuma bawel. Ya, itu saya seneng banget di bagian yang temuan tema ketiga ini. Percuma bawel kalau saya ngomongnya simpelnya gitu. Jangan mau ya, nanti kita kemakan emosinya banyak sekali. Lalu kemudian yang keempat, temuan dalam penulisan ini adalah pentingnya profiling secara neurokognitif. Bukan kognitifnya aja, tapi apakah fungsi otaknya itu terhadap kecerdasan itu stabil atau dinamik. Kalau dinamik, ojo gede-gede perbedaannya. Ya, hari ini cerdas banget, besok memblene ampun-ampunan gitu katanya. Apa Pak, kalau bahasanya di Surabaya tenanan. Itu Surabaya Ten, apa Jawa ya, Tengah ya? tenang, tuwenan. Tua, tuanan katanya gitu ya. Jadi kita memiliki profil neurokognitif, memiliki profil berpikir dari fungsi otak. Itu temuan dari penulisan ini tuh, aduh bahasanya ya kan nulisnya soalnya kita menggunakan bahasa Inggris karena ini uh, yang ditulis untuk konsumsi global ya. Jurnalnya juga levelnya apa Pak kemarin Copernicus ya Pak ya. Kopernikus, ya. Kopernikus. Scopus ya. Jadi sedikit lagi kita akan menuju ke Scopus nih. Sinta Amin. sudah, Copernicus masuk, bentar lagi udah mau menuju Scopus nih. Recognize as is important itu adalah neurocognitive profiling ya. Dan bagian nomor 4 ini juga menjustifikasi dari yang mendukung, yang meminta kita melakukan penelitian ini, apakah memang sudah waktunya proses pengambilan data bagi karyawan di sebuah perusahaan di level hierarki manapun itu bukan lagi hanya data-data psikologi, output behavior, atau kognitif dalam bentuk evaluasi report, tapi fungsi kerja otak. Itu ternyata menjadi basis data yang sangat dibutuhkan. Ya. Yang kelima, kita mendapatkan bahwa dominasi dari keputusan itu memang ada di senior staff, tapi dinamika hierarki itu masih main. Jadi poin yang kelima dengan tadi poin yang kedua dan ketiga itu saling berhubungan sekali. Dan terakhir, support emosional dan sosial ya itu sangat esensial untuk ketangguhan tim. Jadi daripada ngegibahin gitu ya, lebih baik kita kenali kelemahan orang untuk kita kuatin. Itu kelihatannya menjadi catatan yang penting hasil dari tulisan ini gitu ya. Nah, yang seru nih bagian Pak Rifo mesti menjelaskan lagi, Pak, gap. Gap itu saya senang waktu diajarin sama Pak Rifo selagi masih masa kuliah. Gap itu ternyata di penelitian nggak selalu harus hipotesa terbukti ya Pak ya. Gap itu ternyata boleh-boleh aja, sah-sah saja hipotesa tidak terbukti. Itu betul bukan? Betul. Betul. Karena namanya hipotesa itu kan dugaan sementara. Kalaupun Hmm. terbukti,
bagus, kalaupun tidak terbukti, itu menjadi gap penelitian yang akan nantinya diisi oleh peneliti selanjutnya. Nah, Karena itu. karena kan gap itu kan, arti sendiri adalah celah celah penelitian, gitu. Mm-mm, Kalau semua mm-mm, peneliti sesuai hipotesis, tidak ada kekosongan di situ, tidak ada celah dalam, penelitian-penelitian yang terdahulu. Makanya ada penelitian sampai sekarang terus berjalan karena masih banyak gap-gap penelitian, dalam penelitian. ya. Tuh. Tuh, jadi buat teman-teman yang juga masih studi, masih akan melanjutkan studi, atau juga tertarik untuk menulis gitu ya, ternyata sah-sah aja kalau kita punya gap yang tidak mendukung pemikiran awal gitu ya. Nah, itu juga berlaku sebagai bagian dari perilaku organisasi. Kalau kita menduga atau kita merencanakan Hmm, harus jadi seperti begini. Tapi along the way gitu, sambil berjalan itu ada pergeseran-pergeseran, ya kita harus adaptif. Apakah kita belok di satu titik dengan belokan ekstrim kembali ke visi awal, atau memang ternyata kita mesti rakor lagi kali ya. Visi atau misinya itu mesti disesuaikan dengan dinamika, dan dinamika kalau buat perusahaan itu bisa dinamika regulasi, baik lokal, regional, ataupun global, atau dinamika dari perkembangan teknologi, atau dinamika ekonomi dan politik gitu. Apalagi kalau kemudian kita ngobrol dinamika sosial. Nah itu besar sekali kemungkinan kita mengalami gap dari rencana kerja perusahaan. Nah, dalam penulisan kami memang gap yang dimunculkan adalah ternyata adanya awareness terhadap perbedaan dengan pengaplikasian dari konsep neuroscience, konsep fungsi kerja otak. Ternyata masih lebih banyak yang nyari kesadarannya itu lewat ukuran-ukuran kerja yang sudah terstruktur seperti laporan-laporan dalam organisasi gitu. Metode-metode yang menggunakan pendekatan neuroscience itu belum jadi pilihan. Itu gapnya kita lihat di sana ya. Maka kebutuhannya adalah needs-nya muncul seperti tadi yang Pak Rivo bilang, menjadi mengintegrasikan neurokognitif profiling pada strategi pengelolaan sumber daya manusia. Ya, dengan diharapkan ada keuntungannya, pengambilan keputusannya jadinya lebih baik ya, dinamika timnya juga akan berkembang, dan intervensinya akan lebih presisi. Itu yang paling keren ya, ternyata bermain dengan data itu membantu kita untuk nggak jadi kebawa emosi gitu ya Pak ya. iya betul betul. Betul. Walaupun informasi yang melintas di sekitar kita itu ada macem-macem, Mhm, cerita dan perspektif dan pendapat iya itu iya. macem-macem, tapi kalau kita main aja dengan data dan sesuai konteks aja, nggak usah ikutan sama emosi yang lain, ya Iya, nggak capek. betul. Kita akan aman sendiri kalau terasa kita punya data yang, nah, orang mau ngomong apa datanya berbanding kebalik kok. Iya, nggak perlu Nah, emosi, ya, gitu. dan akibatnya juga kita selalu punya ruang yang bentuknya mungkin mirip pair gitu ya Pak ya. Iya, betul. Untuk kemudian, oh saya gap, pendapat saya ternyata belum tepat untuk situasi yang sekarang, Iya, bukan berarti salah, karena betul. rasanya teknologi perkembangan sekarang tuh nggak ada salah benar lagi ya Pak ya. Iya, nggak ada salah benar, tipis Bu, gap-nya sangat tipis sekarang, benar salah ya, Kak. Iya, Dan yang rata-rata salah. juga ya rata-rata juga, dalam perusahaan ya, kita punya Hmm. gap malah jadi masalah, padahal gap itu bukan termasuk bukan, saja itu masalah, tapi justru bisa jadi solusi, seperti tadi. Nah, itu bisa temuan Betul untuk memperbaiki keadaan ya. Tapi betul kalau kita betul. pandang dengan kacamata itu salah, malah jadinya intan berlian itu kita lempar ke tempat sampah. Nah, Sayang betul. banget, sayang banget. Oke, rekomendasi kita dalam tulisan ini juga adalah mengembangkan asesmen yang berbasis fungsi otak, ya. Kemudian adaptasi untuk mempromosikan atau meningkatkan manajemen sumber daya manusia, dan yang terpenting adalah meningkatkan, menambahkan
pelatihan-pelatihan kepemimpinan ya untuk berbasis pencerahan neuroscience. Jadi harus ada unsur fungsi otaknya tuh gimana daripada hanya target-target spesialistik, profesionalisme, senioritas. Apalagi kalau udah ngomong itu, sahabat Vigor, rasanya kalau mau diurai tulisan ini kita bisa bikin tadi 6 tema. Jadi masih bisa bikin 6 podcast lagi. Tapi siapa tahu bukan kita yang akan melakukan podcast, tapi nanti teman-teman dari berbagai bidang yang akan melakukan sambungan-sambungan dari apa yang sudah dituliskan. Namun kami mempersembahkan tulisan ini. Anda bisa cari dengan keywords neuroscience, organizational behavior, neurocognitive profiling, human resource development, atau adaptive behavior. Maka kami berharap apa yang kita coba persembahkan, research yang didukung dan diharapkan telah diselesaikan untuk ICC dengan corresponding author-nya saya, Anne Gracia, dan penulisnya Pak Rivo Panjiyuda, doktor, master pendidikan, ahlinya di bidang pengukuran dan evaluasi, yang juga berarti bisa kita melakukan evaluasi bukan urusannya hanya pendidikan, bukan hanya urusannya ujian sama ulangan, enggak. Ternyata banyak hal di perusahaan yang kita juga bisa terjun untuk melakukan evaluasi dan pengukuran serta menampilkannya secara ilmiah. Pak Rivo, untuk sahabat Vigor yang adalah orang tua bagi anak usia dini, pekerja di berbagai perusahaan, dan juga mungkin grandparents ya, senior, cucu-cucunya, tapi kakek nenek ini masih aktif bekerja. Pak Rivo punya kalimat pamungkas yang akan menutup podcast kita bagi mereka. Ya, silakan Bapak. Untuk para orang tua, ya, orang tua, pekerja, lalu praktisi, ya, guru, dan berbagai profesi, ya. Saya akan berbicara terkait pengukuran itu tidak hanya dilakukan untuk mengukur sesuatu yang memang terlihat, ya, tapi juga bisa mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Yang tadi, bisa saja kita melihat kedepannya bisa mengukur mood swing orang lewat jalur-jalur yang mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Dan dalam asesmen pembelajaran, pengukuran dalam pembelajaran itu menggunakan data yang memang tidak sulit kita dapatkan, ya, ada di sekitar kita. Jadi bagi teman-teman praktisi dan seluruh profesi yang memang berkecimpung di dunia pengukuran penilaian yang sebenarnya teman-teman lakukan tiap hari, ya, repetisi tiap hari, tapi tidak sadar kalau teman-teman melakukan hal itu. Nah, mulai sekarang dicoba untuk melakukan hal-hal seperti itu, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu lebih ilmiah lagi. Karena metodologi dalam penelitian itu akan berkorelasi atau beririsan dengan kehidupan kita nantinya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Gitu. Jadi setiap pengambilan keputusan, apapun itu sebaiknya didasari pada data hasil pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang akurat dan holistik. Seperti itu. Mantap Pak. Jangan berpikir bahwa ukur evaluasi penilaian itu adalah barang yang sulit. Kolaborasi penting sekali. Saya tidak menguasai bidang ini. Saya tahu konten neuroscience-nya. Saya serahkan sama Pak Rivo untuk mengukur dan mengevaluasi. Jadi teman-teman, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang praktis seperti ini, di mana kita bisa melakukan pengukuran misalnya lewat pooling bagaimana karyawan itu puas atau tidak puas, kan emosi. Bisa ternyata diukur gitu ya, dengan AI, dengan aneka alat pengukuran yang sekarang itu ternyata sudah komputasi ya Pak Rivo ya. Betul. Jadi Jangan semuanya takut sudah pakai kalkulator bisa lagi.
Iya, sudah komputasi sekarang. Walaupun tidak ada alat ukurnya, ya, selama itu bisa diukur, kita buat alat ukurnya. Gitu. Nah, keren kan? Jadi rekan-rekan para pelaku organisasi jangan lagi bekerja dengan menggunakan perasaan ya, Iya. tapi lakukan prediksi risiko dengan pengukuran untuk membawa organisasi Anda menjadi organisasi yang sukses sehingga karyawan Anda akan menjadi orang tua, anggota keluarga yang bahagia dan baru di situ berarti kita menghasilkan generasi muda, anak Indonesia yang gemilang. Dari saya Anne Gracia, terima kasih pada Pak Rivo, dan untuk Anda semua sahabat Vigor, salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.